Assalamualaikum Sobat Mager. Di video saya yang kedua ini akan menceritakan sebuah film Korea yang berjudul New Trial. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 2000. Langsung saja ke alur ceritanya. Lee Jun Yong bekerja sebagai pengacara. Sayang karirnya kurang begitu baik. Dia beberapa kali gagal menangani kasus sampai membuatnya kesusahan ekonomi dan terlilit hutang. Setelah beberapa kali gagal menangani kasus, kini dia kesulitan mencari pekerjaan, hingga membuatnya frustasi. Jun Yong beberapa kali meminta bantuan teman-temannya, tapi tidak ada yang membantunya. Sampai akhirnya, dia menghubungi teman lamanya yang bernama Mo Chang Hwan. Dia adalah teman semasa kuliahnya dulu. Chang Hwan terbilang cukup sukses dalam karirnya sebagai seorang pengacara. Jun Yong berkata kepada Chang Hwan kalau dia sedang kesusahan dan sangat membutuhkan pekerjaan. Jun Yong meminta Chang Hwan untuk mempekerjakannya di biro hukum tempat dia bekerja. Melihat Jun Yong yang terus merengek, akhirnya Chang Hwan mengajak Jun Yong ke tempat kerjanya. Besok paginya, Jun Yong hadir di biro hukum bersama Chang Hwan. Mereka yang hadir di situ sedang mendengarkan bos berbicara. Lalu bos mengajukan pertanyaan kepada orang-orang yang hadir. 출근해서 가장 먼저 해야 할 일이 뭘까? 의사 친구분한테도 청구서를 보내야 됩니다. Bos yang mendengar jawaban Jun Yong cukup puas dan dia mempekerjakan Jun Yong di biro hukum miliknya. Bos meminta Jun Yong untuk menangani salah satu kasus. Setelah mendapatkan tugas dari bos, dia langsung berangkat. Dalam perjalanan, dia ditemani oleh salah satu pegawai bernama Ibu Eloy. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan seorang pemuda bernama Hyun Wo. 꺼지라고! 시벌! Hyun Wo marah dan langsung mengusir mereka. Lalu ibunya Hyun Wo datang. Ternyata yang meminta bantuan biro hukum adalah ibunya sendiri. Mendapat perlakuan kasar dari Hyun Wo, John Young pun enggan menangani kasus tersebut dan memutuskan untuk pulang. Setelah dibujuk dan sedikit diancam oleh Ibu Eloy, akhirnya dia mau melanjutkan kasusnya. Jun Yong memutuskan untuk berbicara dengan Hyun Wo. Kemudian Hyun Wo mulai bercerita tentang kejadian yang dialaminya 14 tahun yang lalu. Dia tinggal bersama ibunya dan dia bekerja di sebuah kedai kecil. Dia memiliki teman kerja bernama Sojung. Selesai bekerja, dia pun pulang. Malam itu, Hyun Wo pulang dengan mengendarai sepeda motor. Di tengah jalan, dia dikagetkan dengan seorang pemuda yang lewat. Dia hampir menabraknya hingga dia terjatuh. Dengan terburu-buru, orang yang hampir ditabrak itu pergi begitu saja. Tidak jauh dari situ, Hyun Wo melihat sopir taksi yang tewas terbunuh. Dia pun langsung melaporkannya kepada polisi. Beberapa waktu kemudian, polisi datang ke TKP. Di sana ada seorang polisi detektif bernama Baek Chul Gi bersama dua orang temannya. Baek Chul Gi melihat Hyun Wo sedang memberikan keterangan kepada polisi. Lalu dia memeriksa motor Hyun Wo dan menemukan sebuah pisau di bagasi motornya. Hyun Wo yang melihat ketiga orang itu ingat kalau mereka bertiga adalah pelanggan yang tadi siang datang ke tempat kerjanya. Setelah itu, Hyun Wo ditangkap dan dibawa ke suatu tempat untuk diinterogasi. Bukannya diinterogasi, Hyun Wo malah disiksa dan dipaksa untuk mengaku sebagai pembunuhnya. Hyun Wo yang tidak kuat lagi disiksa, akhirnya dia terpaksa mengakuinya. Setelah mendengar cerita itu, Jun Yong akhirnya tahu kenapa Hyun Wo marah dan tidak percaya lagi kepada hukum. Besoknya, Jun Yong datang ke kantor kejaksaan. Dia mengajukan persidangan ulang pada kasus pembunuhan supir taksi yang terjadi 14 tahun yang lalu, dan pengajuannya pun diterima. Kemudian, Jun Yong datang ke Badan Arsip Nasional untuk memeriksa berkas-berkas kasusnya Hyun Wo. Setelah itu, dia pergi ke kantor taksi, tempat di mana korban dulu bekerja. Dia berbicara kepada bos taksi. Dia meminta agro taksi korban untuk mengetahui kapan tepatnya supir taksi itu dibunuh. Setelah dicek, ternyata data pada agro tersebut
ada yang telah menghapusnya. Beruntungnya, data agro itu bisa dikembalikan. Setelah selesai dari kantor taksi, dia pergi ke laboratorium ilmu forensik. Sayangnya, dia di sana tidak menemukan kejanggalan. Di waktu yang sama, di tempat lain, baik Chulgi yang sedang menyiksa korban lainnya, dia mendapatkan telepon dari anak buahnya. 변호사랑 찾아왔어. 지금 다큐멘터 복구하고 있다. 뭔가를 한다는데. 재심? Mendengar kabar itu, baik Chulgi sedikit khawatir. Scene beralih ke Hyunwoo. Malam itu, dia yang sedang minum-minum dihampiri oleh beberapa preman. Preman itu meminta Hyunwoo untuk membunuh saingan bisnisnya. Setelah Hyunwoo mendengarnya, seketika dia marah. Setelah Junyong mengumpulkan bukti-buktinya, mereka berdua bertemu di sebuah kedai. Junyong langsung membahas tentang bukti-bukti yang dia dapatkan. Hyunwoo yang sudah pesimis ingin mengakhiri kasusnya. Lalu mereka berdua berdebat. Dan akhirnya Hyunwoo pergi. Junyong yang tidak terima, dia mengejar Hyunwoo. Mereka melanjutkan perdebatannya di jalan. Ketika sedang berdebat, Hyunwoo baru sadar kalau dia sedang berada di tempat kejadian itu. Hyunwoo langsung mengecek berkas yang ada pada Junyong. Kemudian, dia memulai memperagakan adegan reka ulang ketika dia menjadi tersangka dan meminta Junyong menghitungnya menggunakan timer. Di timer itu menunjukkan kalau kejadian itu berlangsung selama 4 menit 50 detik. Sedangkan di berkas perkara, waktunya tertulis 1 menit 40 detik. Setelah itu, Junyong tahu kalau berkas itu ternyata dipalsukan. Dengan marah, dia langsung merobek berkas-berkas itu. Setelah itu, mereka berdua langsung pergi ke tempat Hyunwoo diinterogasi dulu. Di sana, mereka menemukan kertas yang berisi surat pernyataan. Lalu, Hyunwoo teringat ketika dulu dia dipaksa untuk menulis surat pernyataan yang isinya mengakui kalau dia telah membunuh korban. Hyunwoo sekarang dia mulai mempercayai Junyong. Lalu dia pergi ke tempat dulu ia bekerja. Dia meminta kepada bosnya untuk kembali mempekerjakannya di tempat itu. Beberapa hari kemudian, Junyong pergi ke rumah Hyunwoo. Sambil menunggu Hyunwoo pulang kerja, Junyong banyak berbicara dan mulai akrab dengan warga. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Hyunwoo pulang. Mereka pun mulai berbincang. Lalu Hyunwoo memberikan amplop kepada Junwoo. Hyunwoo bilang kalau amplop itu isinya seluruh tabungan yang ia miliki. Kemudian mereka berdua mulai menganalisis kasusnya. Di sela-sela itu, Junyong bertanya, apa ada saksi di tempat itu? Lalu Hyunwoo mulai ingat. Flashback ke masa lalu sebelum kejadian. Saat itu, dia melihat teman kerjanya yang bernama Sojung hendak diperkosa. Lalu Hyunwoo datang dan menghajar orang itu. Sojung yang melihat pria itu terkapar, dia berniat untuk menusuk orang itu, tapi dihentikan oleh Hyunwoo. Lalu Hyunwoo membawa Sojung pergi. Setelah itu, Hyunwoo mengantarkan Sojung ke terminal. Sayangnya, Hyunwoo tidak tahu di mana Sojung sekarang. Besoknya di kantor biro hukum, mereka kedatangan tamu. Dia bernama Choi Yong-jae. Dia adalah seorang jaksa yang karirnya sedang naik, dan bos berpesan agar tidak mengusiknya. Berlawanan dengan apa yang dikatakan bos, Junyong malah menantangnya. Choi Yong dengan santainya, dia menawarkan Junyong untuk bekerja bersamanya. Tentu saja Junyong langsung menolaknya. Setelah pembicaraan itu selesai, Choi Yong memberikan sebuah amplop coklat yang ternyata isinya adalah surat pengakuan dan permintaan maaf yang ditulis oleh Hyunwoo ketika dia masih di penjara. Di perjalanan, Junyong menelepon Hyunwoo dan menanyakan kenapa dia membuat surat pernyataan. Setelah menutup teleponnya, tiba-tiba Junyong mengalami kecelakaan. Setelah Hyunwoo tahu kalau Junyong kecelakaan, dia langsung pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Junyong. Ketika dia hendak masuk, dia tidak sengaja mendengar percakapan Junyong dengan Chan Hwang. Setelah mendengar itu,
Hyunwoo pergi. Kembali ke flashback. Saat itu, Hyunwoo sedang di penjara. Dia bertemu dengan ibunya dan ditemani oleh pengacara. Pengacara itu berkata, jika Hyunwoo ingin mengurangi masa tahanannya, dia harus menulis surat pengakuan dan permintaan maaf. Karena dia tidak ingin lagi membebani ibunya, dia dengan terpaksa menulis surat itu. Kembali dari flashback, Hyunwoo yang sedang melamun, dia dikagetkan oleh preman yang dia pukuli waktu itu. Ternyata mereka datang memberikan informasi di mana Sojung tinggal. Tanpa menunggu lama, dia langsung tancap gas dan pergi menemui Sojung. Sesampainya di sana, Hyunwoo meminta Sojung untuk menjadi saksi. 혹시 말이야, 증인 대줄 수 있을? Sayangnya, Sojung menolak. Tapi sebelum Hyunwoo pergi, Sojung memberitahu kepada Hyunwoo bahwa 3 tahun setelah pembunuhan itu ada sebuah kasus yang berhubungan dengannya. Setelah mendapatkan informasi dari Sojung, dia langsung pergi menemui polisi itu. Polisi itu berkata kalau 3 tahun setelah pembunuhan itu ada seseorang melaporkan bahwa dia mengetahui pembunuh supir taksi yang sebenarnya. Setelah mendapatkan informasi dari polisi, Hyunwoo langsung pergi ke tempat pembunuh itu. Di sana, Hyunwoo langsung menghajarnya, tapi dia mencoba untuk kabur. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Sampai akhirnya, ketika pembunuh itu hampir lolos, dia dihadang oleh mobilnya Junyong dan akhirnya berhasil ditangkap. Tanpa basa-basi, Hyunwoo langsung menghajar pembunuh itu. Dan akhirnya dia mau berbicara. Flashback ke masa lalu, waktu itu setelah dia membunuh supir taksi, dia lari ke rumah temannya. Di sana, dia meminta temannya untuk membuang pisau itu. Karena takut dibunuh, dia pun menurutinya. Setelah 3 tahun, temannya itu melaporkan si pembunuh ke polisi. Di tempat lain, di waktu yang sama, Jaksa Choi yang mulai khawatir karena kasusnya sudah muncul di media. Dia meminta Baek Chul-gi untuk secepatnya menyelesaikan kasus itu. Lalu, detektif Baek Chul-gi menangkap kedua orang tadi, si pembunuh dan temannya yang melaporkan. Di sana mereka dihajar dan dipaksa untuk mengakui kalau mereka sedang kecanduan narkoba saat melapor. Dan mereka hanya dimasukkan rumah sakit jiwa selama 2 hingga 3 bulan saja. Karena kurangnya bukti, polisi yang sedang menyelidiki kasus itu mendapatkan perintah dari pusat untuk menghentikan penyelidikan. Esok harinya di kantor biro hukum, Junyong melakukan siaran langsung di TV. Media mulai tertarik padanya karena mengangkat kasus yang sempat viral 14 tahun yang lalu. Di jalan, Junyong juga membagikan selebaran bagi siapa saja yang menjadi saksi pada saat pembunuhan agar segera menghubunginya. Kemudian, dia mendapatkan seorang saksi. Sebelum bertemu dengan saksi, dia memberikan nomor telepon saksi itu kepada Chang Hwan. Lalu dia pergi menemui saksi itu dan pergi ke rumah Hyunwoo. Saat saksi itu sedang bercerita, tiba-tiba saja detektif Baek Chul-gi datang dan menangkap saksi itu dengan tuduhan yang dibuat-buat. Junyong juga ditangkap karena mengganggu proses penangkapan. Di tempat lain, diperlihatkan kalau ternyata temannya Junyong bekerja sama dengan Jaksa Choi. Setelah dari kepolisian, Junyong pergi ke kantornya. Dia memeriksa berkas-berkas miliknya dan menemukan ada nama Mo Chang Hwan di berkas miliknya. Junyong langsung menanyakan kepada Chang Hwan. Tentu saja alasan utamanya karena uang. 왜 화를 내고? 이 새끼 봐라 이거. 이쪽이 그러면 위한 거. Sementara itu di rumah Hyunwoo, ibunya yang takut anaknya ditangkap lagi. Dia mengusir Hyunwoo agar pergi sejauh mungkin. Pagi itu, Junyong pergi meninggalkan kantornya. Kemudian, bosnya menghentikan Junyong dan menawarkan pekerjaan yang bisa menghasilkan banyak uang. 받아본 적 있습니까? 시죠. Setelah mendengar jawaban Junyong, bosnya pun tidak bisa berkata apa-apa. Lalu, Junyong pun pergi. Dia pergi ke tempatnya Hyunwoo. Sesampainya di sana, ibunya berkata kalau Hyunwoo sudah pergi. Lalu dia pergi ke gudang tempat dia dan Hyunwoo meneliti kasusnya. Di sana, dia menemukan sebuah buku. Di buku itu
terdapat alamat di mana Sojung tinggal. Dia langsung pergi ke tempat Sojung. Junyong berkata kepada Sojung, 혹시 수정 씨 화가 나서요. 대체 왜 그날 새벽에 댁 구하러 갔다가 그런 누명을 썼을까요? lalu dia memberikan sebuah buku milik Hyunwoo. Terlihat lukisan Sojung di buku itu. Shin berganti kepada Hyunwoo. Hyunwoo sedang mengawasi detektif Baek Cholgi dan anak buahnya. Lalu dia mengikuti mereka dan sampai di tempat di mana dia diinterogasi dulu. Ketika dia sedang menghajar mereka, detektif Baek langsung memukul tepat di kepala Hyunwoo. Hyunwoo yang dipukuli, dia mengeluarkan pisau dan langsung menusuk detektif Baek. Hyunwoo yang kebetulan terjatuh tepat di sebelah pisau, dia mengambil pisau itu dan langsung menusukkannya ke detektif Baek. Tapi ketika detektif Baek hampir ditusuk, Junyong datang dan menghentikan Hyunwoo. Junyong berkata kalau dia tidak akan bisa membunuh detektif Baek karena dia bukan seorang pembunuh. Junyong dengan segenap hati terus meyakinkan Hyunwoo. Sampai akhirnya Hyunwoo percaya kepada Junyong dan membatalkan niat membunuhnya. Waktu pun berlalu dan hari persidangan sudah semakin dekat. Saat itu Hyunwoo sedang berada di gedung pengadilan tinggi menunggu Junyong mengambil berkas. Setelah bertemu Junyong, dia kaget melihat Sojung yang mau menjadi saksi di persidangannya. Sementara itu, media yang mengetahui adanya kecacatan hukum mendatangi jaksa Choi Yung. Dia diberikan banyak pertanyaan oleh media. Dengan percaya diri, jaksa Choi Yung hanya berkata, 진실은 법정에서 밝혀질 겁니다. hari persidangan pun dimulai. Di situ, istri dan anaknya Junyong juga datang. Sebelum persidangan dimulai, dia dengan tulus ingin mengucapkan permintaan maaf atas nama pengadilan. 대한민국 사법부가 한 소년에게 저질렀던 잘못에 대해 사과할 수 있는 기회를 주고자. Kemudian, persidangan pun dimenangkan oleh Junyong. Hyunwoo dibebaskan dari semua tuduhan dan detektif yang menjebak Hyunwoo didakwa dan dijebloskan ke penjara. Dan film pun tamat. Bagi kalian yang ingin merekomendasikan film apa lagi yang harus direview, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.